Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 7 episode 40. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Xiaodio melihat Lindong yang terkejut setelah melihat wujud manusia dari Xiaodio, dan kemudian Xiaodio pun tertawa lalu mengatakan, "Haha, Lindong, sepertinya kamu terkejut dengan diriku ya." Mendengar ucapan seperti itu dari Xiaodio, Lindong pun segera menghilangkan keterkejutan di raut wajahnya. Dia pun menatap aneh ke arah Xiaodio, dan sesaat kemudian Lindong tersenyum karena pada akhirnya dia melihat Xiaodio telah kembali dibangkitkan. Xiaodio yang melihat ekspresi dari Lindong pun mengatakan, "Lindong, ekspresi macam apa yang kau tunjukkan itu? Meskipun diriku ini dianggap sebagai pemuda di suku Martin Langit, namun umurku sangat jauh melebihi umurmu. Jadi kamu harus bertindak sopan sedikit padaku ya. Tidak ada ruginya kok jika dirimu ingin memanggilku sebagai kakek Martin." Setelah mengatakan hal itu, Xiaodio nampak kesal karena Lindong pada saat ini terlihat tersenyum seperti seorang yang melakukan ejekan. Dan kemudian Lindong pun tertawa kecil mengabaikan perkataan dari Xiaodio yang sepertinya sedang kesal pada dirinya. Dan ekspresi dari Lindong seperti ini adalah ekspresi yang selama ini ditakuti oleh Xiaodio. Karena selama kenal dengan Lindong, Xiaodio bertindak sebagai orang yang sangat tegas dan juga sombong. Namun ketika dia menunjukkan wujud manusianya sebagai seorang pemuda yang sangat tampan dan dingin, maka citra sombong itu dalam sekejap hangus di mata Lindong. Dan reputasi yang dia bangun selama ini benar-benar hancur karena Xiaodio sama sekali tidak terlihat sebagai seorang pemuda yang sombong. Tidak lama kemudian Lindong pun berkata pada Xiaodio, "Haha, sepertinya firasatku selama ini benar. Meskipun selama aku mengenal dirimu dan kamu selalu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang sangat berpengalaman, tapi aku masih merasakan bahwa dirimu kekurangan aura yang terhormat sebagai lelaki tua yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Tapi Xiaodio, karena sekarang kau telah memulihkan tubuh fisikmu, lalu apa rencanamu selanjutnya?" Mendengar pertanyaan dari si Lindong, Xiaodio pun menjawabnya, "Apa yang harus aku lakukan? Yang jelas aku akan mengikuti dirimu berkeliling di medan perang kuno ini. Meskipun aku telah memulihkan tubuh fisikku saat ini, namun aku perlu banyak waktu untuk mendapatkan kembali kekuatanku dalam level puncaknya. Selain itu, orang sepertimu ini, jika pergi kemana-mana pasti akan menimbulkan masalah. Jika aku meninggalkanmu, aku sangat takut jika nanti aku harus kembali dan mengambil mayatmu. Sungguh itu adalah hal yang sangat merepotkan." Lindong pun tidak mempedulikan komentar dari Xiaodio saat ini karena Lindong sudah paham kata-kata kasar Xiaodio ini sering dia dengar setiap hari. Namun di dalam hatinya, saat Lindong melihat Xiaodio, dia benar-benar tertegun karena Pangeran Martin Langit ini bahkan lebih tampan dari Moling. Selain itu, Lindong juga tahu bahwa Xiaodio tidak akan pernah meninggalkan dirinya bepergian sendirian di wilayah Suan Timur ini. Setelah memikirkan hal itu sejenak, Lindong pun kemudian menepuk bahu dari Xiaodio dengan lembut dan dia berkata, "Xiaodio, kau benar-benar saudaraku." Hal ini dikatakan oleh Lindong karena dirinya sudah menganggap Xiaodio seperti saudaranya sendiri. Keduanya berkenalan satu sama lain pada saat-saat terendah mereka. Dan setelah itu, mereka pun bepergian bersama-sama selama beberapa tahun ini. Dan hubungan mereka pada saat ini memang semakin dalam. Xiaodio kemudian memegang tangan Lindong dan menghempaskannya. Kemudian Xiaodio pun mengatakan, "Lindong, kau jangan mengelus pundakku seperti ini, risih tahu." Lindong pun hanya tersenyum melihat tingkah dari Xiaodio. Dan kemudian Lindong pun bergumam, "Xiaodio, setelah kita meninggalkan tempat ini, selama kita berada di wilayah Suan Timur dan tidak dalam situasi yang kritis, maka aku berharap kamu jangan pernah mengungkapkan identitas aslimu sebagai Martin Langit. Aku pikir, mengingat kemampuanmu pada saat ini, yang bahkan kau belum memulihkan 1/10 dari kekuatan aslimu, selama kau mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitas dirimu, maka tidak akan ada orang yang mengenali siapa kau sebenarnya." Mendengar perkataan dari Lindong itu, Xiaodio kemudian menjawabnya, "Sebagian besar kekuatan suku Martin Langit bergantung pada tubuh raksasa itu. Jika aku tidak menggunakan tubuh asliku, maka kekuatanku akan berkurang sangat jauh." Lindong yang mendengar hal ini
dia pun sontak mengatakan, tapi itu masih lebih baik daripada dirimu harus mengungkapkan tubuh aslimu dan menarik perhatian dari sekte-sekte super, karena mereka sepertinya memang benar-benar membenci suku Martin Langitmu. Dan ini bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dengan mudah jika kita terjatuh dan harus berhadapan dengan sekte super. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lindong, Xiaodo pun sangat setuju, dan ketika dia membayangkan hal itu, dia pun hanya bisa bergeleng-geleng kepala saja. Xiaodo pun kemudian merenung sebentar, bahkan jika dirinya pada saat ini telah kembali mendapatkan kekuatan puncaknya. Namun hal itu tidak mudah bagi Xiaodo untuk melakukan perjalanan tanpa ragu di wilayah Xuan Timur ini, karena tempat ini benar-benar banyak orang yang sangat kuat. Para sekte super itu telah berhasil membangun diri mereka sendiri di medan perang kuno ini selama ratusan ribu tahun. Dan bahkan mereka juga sering berselisih dengan suku-suku dari kota binatang iblis. Dan perselisihan semacam itu benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Melihat Xiaodo sepertinya setuju dengan perkataan dari Lindong, pada saat ini Lindong pun merasa puas. Namun Lindong sendiri saat ini tidak tertarik untuk menyelidiki kasus apa yang telah menimbulkan konflik antara suku Martin Langit dengan sekte super di wilayah Xuan Timur. Namun yang Lindong tahu bahwa Xiaodo yang merupakan anggota dari suku Martin Langit, dia saat ini adalah saudaranya. Sesaat kemudian Xiaodo pun berkata pada Lindong, "Lindong, tampaknya jika kita ingin memasuki sekte super di masa depan, maka kita harus menemukan sekte yang tidak memiliki dendam dengan suku Martin Langitku. Jika tidak, maka kemungkinan kita akan mendapatkan masalah besar." Saat pemikiran ini muncul di benak Lindong, tiba-tiba saja dia teringat dengan kakek misterius itu. Dan seharusnya sang kakek adalah anggota dari sekte super. Lindong juga merasa bahwa kakek itu tidak memiliki dendam sama sekali dengan suku Martin Langit. Namun satu-satunya yang menjadi masalah saat ini adalah Lindong tidak tahu kakek tua itu berada di sekte super yang mana. Jika dirinya tahu, sudah pasti Lindong akan memilih sekte super yang pada saat ini ditempati oleh sang kakek. Setelah memikirkan hal itu sejenak, Lindong pun berkata pada Xiaodo, "Xiaodo, ayo kita segera keluar dari tempat ini." Namun sebelum pergi, Lindong masih memikirkan bahwa sepertinya medan perang kuno saat ini benar-benar kacau. Hal ini dikarenakan perang 100 kekaisaran yang sebenarnya akan segera dimulai. Setelah hampir 1 tahun menjalani berbagai pelatihan yang sulit, dan para praktisi yang berada di medan perang kuno ini yang biasanya menyembunyikan diri mereka, pasti mereka akan segera menunjukkan gigi taring yang tajam, dan mereka akan menjadi entitas yang mempesona di medan perang kuno. Hal ini sama seperti gelombang besar yang dapat digunakan untuk membersihkan pasir, sehingga mengungkapkan berlian dan emas yang selama ini tertutup oleh pasir. Tidak peduli seberapa baik bakat yang disembunyikan, melalui eliminasi dan kompetisi yang sangat kejam ini, pada akhirnya orang-orang yang kuat akan menunjukkan diri di medan perang kuno. Tidak lama kemudian, Lindong pun memunculkan kunci rahasia kuno di tangannya. Dan sekarang, banyak sinar keemasan menyilaukan di tempat ini. Ruangan di depan Lindong pun memancarkan sebuah gelombang energi yang sangat hebat. Dan tidak lama setelah itu, mulailah terbentuk sebuah pusaran di ruangan kosong di depan Lindong. Pada saat melihat pusaran dimensi itu muncul, Lindong pun segera melirik ke arah sungai Pil Nirwana. Dan dia kemudian berkata dalam hati, tempat ini memang tempat pelatihan yang sangat berharga bagi para praktisi Nirwana. Tapi sangat disayangkan, aku tidak bisa tinggal selamanya di tempat ini. Karena Lindong telah memutuskan untuk tidak menunda-nunda waktu lagi, dirinya pun segera melangkah dan memasuki pusaran dimensi untuk segera keluar dari Aula Naga Hijau. Dan setelah itu, langkah dari Lindong pun disusul oleh langkah dari Xiaodo. Pada saat keduanya telah memasuki pusaran dimensi, tiba-tiba saja pusaran itu berputar dengan cepat, dan sesaat kemudian pusarannya pun menghilang. Setelah kepergian Lindong dan juga Xiaodo dari tempat ini, sekarang ruangan dari Aula Naga Hijau kembali menjadi ruangan yang sunyi dan sepi, di mana ruangan ini sendiri sedang menunggu individu lain yang telah ditakdirkan untuk datang di lain waktu. Namun pada saat itu, jelas orang-orang yang datang setelah Lindong tidak akan pernah mendapatkan warisan dari Raja Naga Kingxi seperti yang diperoleh oleh Lindong. Karena sejatinya,
Lindong adalah satu-satunya manusia spesial. Cerita kemudian berpindah ke tempat lain, di mana pada saat ini terlihatlah sosok berotot yang sedang duduk di gunung mayat. Dan perlahan, sosok itu pun membuka matanya yang sebelumnya tertutup rapat. Dan tiba-tiba saja, boom! Pada saat sosok itu membuka mata, cahaya merah darah keluar dari tubuhnya. Dan aura jahat yang tidak terlukiskan pada saat ini keluar dari tubuh itu seperti sebuah badai. Aura ini benar-benar dingin dan merupakan aura yang sangat biadab. Aura jahat yang sangat menakutkan semacam ini bahkan mampu membuat seseorang yang memiliki mental yang lemah pasti akan langsung gemetaran dan kemungkinan akan pingsan. Selain itu, mata merah menyala yang menakutkan ini ketika dia menatap lawannya, maka secara signifikan lawan-lawan yang melihat sosok ini pasti akan langsung ketakutan. Dan sosok raksasa yang terlihat kejam ini, dia adalah Xiaoyan. Pada saat ini di sekujur tubuh Xiaoyan terdapat banyak luka. Sulit untuk membayangkan pertarungan seperti apa yang telah dia hadapi di dalam dimensi ini. Pada saat aura yang brutal keluar dari tubuh Xiaoyan, saat ini kabut darah setinggi langit berkumpul di atas kepalanya. Dan tidak lama kemudian, kabut darah berwarna merah yang sangat besar itu berubah menjadi sosok harimau yang sangat menakutkan. Dan sesaat kemudian, aura harimaunya mengaum dengan keras. Auman harimau merah darah yang bersinar ke langit itu benar-benar sangat mengerikan. Jika seseorang melihatnya, pasti orang itu akan ketakutan. Dan tanpa sadar, darah di dalam tubuhnya pasti akan keluar dengan sendirinya. Karena saat ini, Xiaoyan terlihat seperti seorang Terminator. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun melihat ke arah langit, di mana aura kabut darah pada saat ini muncul di atasnya tersebut. Dan setelah itu, Xiaoyan pun membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan penghisap yang sangat mengerikan keluar dari mulut Xiaoyan. Dan dalam sekejap, dia pun menelan aura merah darah yang sangat menakutkan itu. Setelah Xiaoyan berhasil menelan semua aura merah darah, cahaya merah di tubuh Xiaoyan pada saat ini menjadi tampak lebih padat. Dan setelah itu, Xiaoyan pun perlahan berdiri. Dia pun melihat dimensi kosong ini dengan mata merahnya yang menyala. Kemudian, Xiaoyan merasakan sesuatu. Aura yang sangat mengerikan di tubuh Xiaoyan pada saat ini telah menghilang dan muncul raut wajah yang terlihat senang. Setelah itu, Xiaoyan pun berkata, apakah pada akhirnya kakak telah keluar dari tempat pelatihan? Xiaoyan mengatakan hal ini dengan perasaan yang benar-benar gembira. Ekspresi wajah yang sangat mengerikan pada saat ini telah menghilang dan berubah menjadi ekspresi wajah seperti seekor harimau yang imut. Dan kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan kunci rahasia kuno dari tangannya. Karena sejatinya pelatihan Xiaoyan di dalam dimensi ini sudah mencapai batasnya. Tapi kenapa dia tidak pernah meninggalkan tempat ini adalah karena dia sedang menunggu berita dari Lindong. Dan karena Xiaoyan tahu bahwa sekarang Lindong telah keluar dari tempat pelatihannya, maka secara alami Xiaoyan juga akan segera meninggalkan tempat ini. Sebelum meninggalkan tempat ini, mata dari Xiaoyan melihat seluruh ruangan dimensi ini telah penuh dengan kehancuran seperti sebuah medan perang. Setelah itu, Xiaoyan pun melihat seluruh luka-luka yang ada di tubuhnya sambil tersenyum. Dan sesaat kemudian, dia pun berjalan maju ke arah pusaran dimensi yang telah dibentuk oleh kunci kuno. Karena sejatinya, Xiaoyan akan segera keluar dari tempat ini. Setelah Xiaoyan memasuki pusaran dimensi, pada saat ini pusaran itu segera menghilang dengan cepat. Dan aura jahat yang menyelimuti ruang dimensi yang seperti medan perang ini berkurang dalam sekejap. Karena tampaknya aura jahat dari Xiaoyan telah benar-benar merasuki seluruh dimensi yang terlihat seperti medan perang ini. Namun tidak lama kemudian muncullah sebuah pusaran dimensi. Dan lagi-lagi sosok kakek tua yang misterius kali ini muncul di ruangan ini. Dan kakek itu adalah kakek yang ditemui oleh Lindong sebelumnya. Pada saat ini kakek tua misterius itu melihat ke tempat di mana Xiaoyan telah menghilang. Dia pun menggunakan tangan keriputnya dan mengelus jenggotnya. Dan mata dari sang kakek mengandung sebuah keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah itu, sang kakek pun mengatakan, Aula Harimau Putih. Secara luas, tempat ini dikenal sebagai tempat yang sangat brutal dan penuh dengan pembunuhan. Setiap individu biasa yang mendapatkan warisannya, mereka akan segera menjadi seorang mesin pembunuh yang haus akan darah seperti Raja Ashura.
Dan aku tidak habis pikir bahwa pemuda besar itu telah dapat menunjukkan dominasi dan kontrol yang sangat sempurna atas dimensi dari aula harimau putih. Ini benar-benar sangat menakjubkan. Namun yang paling membuatku takjub, pemuda berbadan besar itu adalah teman dari Lindong. Ini benar-benar sesuatu yang rumit. Kali ini pasti akan ada pertunjukan hebat di perang 100 kekaisaran. Aku tidak yakin seberapa jauh mereka bisa berkembang, karena orang-orang jahat dari sekte super bukanlah orang yang bisa diremehkan. Setelah mengatakan kata-kata itu, kakek tua misterius pada saat ini melambaikan jubahnya dan dia kembali menghilang dari aula harimau putih. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini tiga bersaudara, yaitu Xiaoyan, Xiaodiao, dan juga Lindong akan bertemu kembali? Dan bagaimanakah aksi mereka di medan perang kuno ini untuk menghadapi perang 100 kaisaran yang asli? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprosop.